ruang yang menurut saya sangat pentingnya strategis untuk kita bisa menciptakan, menjamin nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, tidak lain adalah keluarga. Sekolah yang pertama dan utama bagi anak adalah keluarga. Karenanya kemudian kita yang sudah berkeluarga harus bisa menjamin bahwa relasi kita harus harmonis antara suami itu. Anak itu bukan hanya diberikan pemahaman secara oral, tapi dia akan melihat bagaimana bapaknya men-treat ibunya, bagaimana ibunya berperilaku baik kepada bapaknya. Nah, itu nanti akan hadir dalam pemikiran anak, membekas, berpengaruh, yang itu akan ditindaklanjuti oleh anak, dilakukan pada hubungan berikutnya. Makanya akan terjadi daur pembelajaran dalam proses ini. Allah mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairum li ahli. Orang yang sebaik-baiknya adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang sangat baik kepada keluarga saya. Karenanya kemudian mari kita bareng-bareng untuk bergerak mencoba untuk mencapai kemaslahatan dalam relasi antara suami dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Bicara, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya Eri Khairia. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Hajah Eri. Ya, sehat semua keluarga. Sehat, alhamdulillah. Sebentar lagi anak saya akan berkumpul. Kita punya formasi lengkap sebentar lagi. Ramadan luar ya. berkah ya. Alhamdulillah. Sobat Bicara, pada hari ini kita akan bincang-bincang yaitu tentang harmoni keluarga, rahasia sukses di bulan Ramadan. Ya, narasumber kita ini merupakan profesor kedua perempuan di YIN Syekh Nurjati Cirebon dan merupakan dulunya pernah menjabat sebagai kepala pusat studi gender serta lembaga penjaminan mutu di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah nanti tema kita ini pasti sangat menarik ya, dengan tentunya pengalaman juga yang diberikan oleh Profesor Septi dalam tentunya membina keluarga ini, karena judulnya juga harmoni keluarga ya. Baik, Ibu, kalau kita lihat dari tema kita hari ini, harmoni keluarga adalah rahasia sukses di bulan Ramadan. Ini berarti harmoni keluarga adalah sesuatu yang sangat penting, karena harmoni atau keluarga yang harmonis ya, mungkin gampangnya seperti itu bisa memberikan dampak atau manfaat atau peran yang sangat luar biasa bagi individu-individu khususnya di dalam keluarga. Ya, sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan, juga pasti di luar bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya keluarga yang harmonis itu gitu. Kemudian seperti apa kira-kira sebuah keluarga itu bisa dikatakan harmonis gitu. Kemudian mungkin ya ditandainya seperti apa atau indikatornya kalau ini ya, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, Sobat Bicara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Eri, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Betul yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Eri tadi ya, bahwa topik saya kali ini memang sangat unik, menarik ya. Dikatakan menarik karena memang berbicara tentang keluarga yang harmonis itu menurut saya adalah salah satu ibadah di antara banyaknya ibadah yang butuh waktu yang panjang ya. Durasinya sangat lama. Katanya ibadah sepanjang hayat. Ya, betul. Seperti belajar itu membutuhkan effort ya bagi kita untuk mewujudkannya dengan baik. Karenanya kita perlu banget untuk mendalami tema ini. Karena mau tidak mau kita akan selalu berelasi dengan pasangan. Kita harus bisa menahan ego kita harus kemudian punya imun untuk menyelesaikan segala permasalahan keluarga. Kita harus punya mutual understanding, paham karakter pasangan kita. Dan itu tidak hanya relate untuk bisa dibahas di bulan suci Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain ya. Ini menjadi tema yang menarik khususnya di bulan Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan Allah melipat gandakan semua ibadah. Termasuk dalam hal ini adalah membahas ya, membincang tentang ibadah dalam membangun rumah tangga. Nah,
Kalau dalam penjaminan mutu itu Bu Iri mungkin paham ya, karena orang yang di penjaminan mutu ya, bahasanya continuously improvement. Jadi harus terus menerus meningkat. Makanya esensi kita untuk berbicara dalam konteks saat ini adalah bagaimana kemudian Ramadan ini bisa menjadi refleksi atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya pada bulan-bulan sebelumnya, untuk kemudian kita pelajari, kita telaah ulang, kita perbaiki dan kita lengkapi sehingga kemudian menjadi lebih baik lagi pada bulan-bulan berikutnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Eri tadi itu, seperti apa kira-kira keluarga yang harmonis? Berangkat dari pengalaman saya secara pribadi dan juga kajian beberapa literatur ya, saya melihat bahwa keluarga yang harmonis itu adalah keluarga di mana hubungan antara individu yang ada di dalamnya itu memang didasarkan pada prinsip kesalingan, Bu Eri. Saling menopang, saling menghargai, saling memahami. Semua hal yang terkait dengan kesalingan relasi antara laki-laki dan perempuan, itulah yang dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Untuk mencapai ini tentu saja butuh effort ya, karena saya melihat bahwa banyak sekali yang terjadi di masyarakat itu ada disharmoni karena pola pikir, pola perilaku kita yang top down. Komunikasinya tidak dua arah, ada dominasi, merasa lebih superior antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lain. Dan ini biasanya berakar sebetulnya dari belief system. Belief system itu adalah keyakinan kita yang berdasarkan pada ajaran agama. Kita tidak bisa menafikan ada satu hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bahkan sedihnya lagi tulang rusuknya bengkok. Karena kemudian bengkok, dia harus diluruskan. Kalau diluruskan terlalu kasar, dia akan patah. Kalau kemudian tidak diluruskan, dia akan selalu bengkok. Nah, hadis ini kemudian menjadi pemicu ketika penafsirannya menjadi bias. Dia melihat bahwa perempuan itu adalah the second sex, ya, makhluk kedua. Sementara laki-laki menjadi the first sex. Ketika posisi perempuan sebagai the second sex, maka dia dituntut sebagai objek yang pasif, yang harus melayani pasangannya. Sementara laki-laki itu sebagai the first sex, dia harus punya kemampuan memimpin, leading, bahkan juga melakukan kekerasan atas nama agama untuk meluruskan tulang yang bengkok itu. Pemaknaan tulang yang bengkok juga memiliki makna pula bahwa perempuan itu punya tabiat yang stereotip ya, bahwa dia itu punya karakter negatif. Kata karakternya negatif, dia perlu diluruskan. Padahal kita tahu karakter negatif itu bukan hanya dimiliki oleh perempuan, tapi juga laki-laki. Nah, pola pandang inilah yang kemudian mau tidak mau memicu disharmoni dalam keluarga. Kalau kita kemudian melihat dalam banyak ayat suci Al-Quran, kita lihat bahwa sebetulnya tidak ada satupun ayat suci yang berorientasi secara substantif melihat bahwa perempuan itu tercipta dari laki-laki. Ayat suci Al-Quran misalnya surat An-Nisa ya, ayat 1. Itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Jadi dari ayat ini Allah sebetulnya ingin mengatakan bahwa wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan juga pasanganmu dari esensi yang sama. Nah, dari keduanya kemudian diciptakanlah rasa kasih sayang yang akhirnya kemudian melahirkan regenerasi berikutnya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa ayat suci tidak sama sekali mengatakan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Belum lagi prinsip tauhid yang mengatakan bahwa la ilaha illallah. Nah, itu kan menegasikan bahwa tidak ada salah satu jenis kelamin di dalam keluarga itu yang punya superioritas, yang kemudian posisi yang lain menjadi posisi subordinat. Tidak ada Tuhan yang patut dipertuhankan dari manusia kecuali Allah. Maka orang yang patut kita pertuhankan hanyalah Allah semata. Pemaknaan ini harusnya menjadi pemikiran yang mendalam bagi kita untuk bisa melihat utuh bahwa semua entitas dalam keluarga itu sepertinya setara di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan dan keimanannya. Kalau kemudian terdapat teks-teks ajaran Islam yang memiliki interpretasi bias, maka perlu dilakukan interpretasi ulang. Contoh misalnya hadis yang tadi saya katakan. Kalau kemudian kita menggunakan perspektif dan metodologi mubadalah ya, sebetulnya kan hadis itu tidak sama sekali berorientasi pada penciptaan, tapi substansinya ingin berbicara bahwa pasangan itu punya kemampuan untuk kendali diri,
untuk punya kesabaran ketika dia men-treat istrinya atau suaminya saat mereka melakukan tindakan yang ataupun perilaku yang tidak baik. Suami harus bersabar saat menghadapi istri yang berperilaku tidak baik. Istri harus bersabar ketika men-treat suami yang berperilaku tidak baik. Itu maknanya sebetulnya. Nah, dari sini kemudian esensi kemanusiaan akan muncul untuk melihat keduanya setara. Tidak boleh ada pola komunikasi yang dominan, otoriter, keduanya equal, sama, saling menghargai, saling menguatkan. Nah, itu yang dikatakan sebagai keluarga yang harmonis sebetulnya. Jadi ada keseimbangan. Betul. Dan ini mungkin bisa lahir terutama kalau ada pemahaman yang sama lah. Berangkat dari pola pikir dulu ya, pola pikir ke perilaku dan sikap. Ya, oke. Baik, menarik sekali ya. Jadi keluarga yang harmonis tidak akan terjalin kalau tidak ada salingan, mungkin seperti itu ya. Terutama saling memahami, saling mendorong, menasihati dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya kedua suami istri itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya itu seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti itu kira-kira bagaimana agar keluarga itu bisa harmonis gitu ya. Tadi walaupun mungkin ada pemahaman yang sama, tapi mungkin ada tips trik atau apa supaya sebuah keluarga itu bisa harmonis. Atau mungkin bisa jadi dari awal ketika kita memilih pasangan itu juga ya, karena untuk bisa menjalin pemahaman yang seimbang, yang sama antara suami dan istri itu dari awal harus sudah ada pembicaraan, dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak sesuai dengan pasangan calon mungkin seperti itu. Tapi mungkin ada dari Bu Septi ini tentang bagaimana kira-kira agar kalau misalnya terjadi disharmoni atau mungkin ya tetap saja kan dalam kehidupan tidak akan mungkin kita itu mulus 100% ya dalam berumah tangga atau dalam kehidupan keluarga, pasti ada saja benturan, masalah, konflik, salah pahaman dan sebagainya. Kira-kira bagaimana menghadapinya? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Bu Eri. Ya, caranya gimana sih kira-kira biar kemudian keluarga kita selalu harmonis? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang istri tokoh milenial sekarang itu ya. Oh, Denis ya kalau nggak salah ya. Oh, ya. Istrinya mengatakan bahwa Yunda ya. Ya, kita harus punya komitmen bersama, ya, goals yang sama. Nah, goals yang sama itu pastinya kalau kita orang yang Muslim orientasinya pastinya akhirat ya. Makanya kemudian ya dasarnya pasti adalah Al-Quran dan hadis kan begitu ya. Nah, ini kalau kemudian kita lihat dari tujuan pernikahan dalam ajaran Islam itu kan jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddah wa rahmah. Nah, dari situ kemudian tampak bahwa pasangan kita itu adalah sebetulnya ayat-ayat ya dari kebesaran Tuhan. Ayat-ayat itu perlu kita jaga. Kalau kita menjaga, merawat, menyayangi pasangan kita, maka itu sebetulnya adalah salah satu wujud ya dari kerja-kerja kita menjaga kebesaran Tuhan itu sendiri. Dikaitkan akhirnya larinya ke tauhid juga ya. Ya, betul. Betul Bu Eri. Kalau komitmennya sudah sama, kebahagiaan akhirat, maka permasalahan partikular, kecemburuan, kesal sedikit-sedikit itu pasti akan hilang kalau kita punya goals yang sama. Ya. Nah, mawaddah warahmah juga pemaknaannya sebetulnya adalah take and give ya. Makna rahmah itu sendiri kan agar kita tentram itu kita wajib untuk menyayangi pasangan kita, mencintai pasangan kita. Nah, karena itu kemudian kita didorong untuk secara aktif memberi pelayanan. Itu rahmah. Nah, kalau kemudian kita sudah memberikan pelayanan yang baik, kita bisa membahagiakan pasangan kita, maka sebetulnya kebahagiaan itu bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk kita sendiri. Nah, itu mawaddah. Jadi rahmah itu we get to take ya. Kemudian nanti kita akan mendapat give ya kan gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan. Jadi menariknya di situ Bu Eli. Jadi memang harus ada hubungan yang timbal balik. Belum lagi kemudian surat yang lain dikatakan hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna. Jadi kita pasangan ini adalah pakaian yang harus saling melengkapi. Makna pakaian itu kan sebetulnya adalah untuk menutup lubang ya. Aib, pasti semua orang itu punya kesalahan, nggak ada seorang yang sempurna. Nah, disinilah kemudian kita dilatih untuk bagaimana kemudian mengkomplement apa yang kurang dari suami kita optimalisasi kekuatannya, kita minimalisir kurangannya itu dengan cara melengkapi apa yang kurang. Biasanya Bu Eri kalau saya melihat
jarang ya orang yang menikah itu tidak sekufu. Pemaknaan sekufu itu kan kalau dalam Islam itu sejenis ya. Sejenis artinya pola pikir yang sama, ada karakter yang juga mungkin sama kan gitu ya, sehingga kemudian kita klik untuk kemudian menjalin intimate relationship dengan orang itu dan memilih orang itu. Saya misalnya, saya sama suami sama-sama aktivis ya, pegiat organisasi. Saya suka hal-hal yang bersifat aktif, suami saya juga seperti itu. Dan dari situ kemudian saya melihat kayaknya cocok banget ya saya sama dia. Kita punya sama-sama karakter yang itu kayaknya bisa beriringan kalau kemudian saya bisa menjalinnya dalam institusi pernikahan. Meskipun dalam beberapa hadis itu dikatakan tunkahul mar'ah li arba'in li jamaliha. Perempuan atau laki-laki itu kita milih untuk kita nikahi itu karena dia punya secara fisik performantasinya oke, good looking. Tapi saya melihat bahwa good looking itu tidak menjamin segala sesuatu, karena memang kita akan menua suatu saat kan gitu, keriput yang tadinya cakep menjadi jelek kan itu pasti. Kalau kemudian kita landasannya itu akan hilang suatu saat nanti. Kemudian juga dikatakan 5 liha ya. Harta itu maksud saya sebetulnya bukan dia punya kekayaan dari warisan orang tuanya, tidak. Meskipun dia tidak punya harta, tapi dia punya etos kerja yang tinggi, semangat yang tinggi untuk memberikan income bagi kebutuhan keluarganya. Kalau dia punya etos kerja itu, insya Allah nggak akan terjadi kemiskinan. Ya, seperti apapun dia akan melakukan banyak hal yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Makanya makna mal itu bukan materi dalam arti harta itu, tapi semangat untuk mencari income. Ya. Lalu kemudian hasabiha. Hasabiha itu dari keturunan. Ya, keturunan bukan berarti harus darah biru, anak kiai gitu, nggak gitu juga. Ya, tapi lingkungannya dia baik nggak dari keluarganya? Apakah orang tuanya itu men-treat anak-anak atau pasangannya dengan baik atau tidak? Karena milieu itu nanti akan tercipta daur pembelajaran kepada anaknya juga nanti ketika kemudian dia berelasi dalam hubungan rumah tangga. Nah, makanya budaya rumah tangga itu, lingkungan keluarga itu yang saya maksudkan sebagai hasab, ya. Dan yang terakhir itu lidinya, agamanya. Nah ini yang di hadis itu dikatakan fadfir, dididik kan? Taribat yadak, bahwa kalau kemudian kita berpegang teguh pada agama, maka kemudian insya Allah akan tercegah dari kesengsaraan. Nah, agama ini kalau dalam qiraah mubadalah bukan sekedar spiritualitas pemahaman kita tentang notion keagamaan, tapi juga di dalamnya adalah tanggung jawab. Apakah dia punya tanggung jawab? Nah ini kepribadian menurut saya. Dia ganteng dan sebagainya, kalau nggak bertanggung jawab itu akan sengsara hidup kita. Ya, nah itu yang harusnya menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat sebelum kita memilih, yang tadi ditanyakan oleh Bu Eri ya. Nah kalau udah semua itu terjadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kita harus men-treat keluarga dengan perilaku yang baik. Nah itu adalah kiat-kiat menurut saya untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Secara globalnya seperti itu ya. Filosofis kan. Nah memang pemahaman dulu ya, betul. Apa istilahnya landasan awalnya gitu. Nah kemudian terkadang memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam sebuah rumah tangga itu terjadi apa istilahnya jomplang ya, atau mungkin yang itu tadi tunkahul mar'atu li arba'in, itu ternyata memang ada perbedaan-perbedaan yang membuat terjadinya mungkin perselisihan di dalam keluarga. Dan pasti itu ya bukan tidak mungkin banyak ya, mungkin banyak ya yang masih satu kehukum pun pasti masih ada pertentangan-pertentangan juga. Nah apalagi nih mungkin yang berbeda-beda begitu. Nah kira-kira kalau misalkan terjadi konflik atau masalah di dalam rumah tangga atau disharmoni lah istilahnya, kira-kira apa atau bagaimana cara mengatasi adanya konflik atau masalah tersebut? Okay. Pertama yang harus dilakukan adalah menurut saya sebelum nikah itu pastikan suami kita punya prinsip goal yang sama. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah melihat bahwa calon kita ini sudah punya toxic relationship. Nah itu harus segera dikat. Itu yang sering kali terjadi perceraian itu karena kita tidak punya goals yang sama. Ya, tapi kalau kemudian masalahnya bukan goals, itu bisa diantisipasi sebetulnya. Kalau saya menyetir perkataannya Covey ya, Stephen Covey itu punya 7 habits of effective people, highly effective people ya. Yang pertama itu sebetulnya be proaktif. Ya, untuk mencegah disharmoni kita harus lebih aktif berkomunikasi, mengajak dialog. Jangan menunggu pasangan kita memulainya. Iya.
Makanya dikatakan ibda binafsi, mulai dari diri kamu sendiri. Kita saja yang mengawalinya. Kalau suami kita tidak romantis, ya kita yang memulai untuk membuat romantis. Makanya ada musik-musik bikin romantis gitu ya. Itu kan memang menurut saya adalah trigger ya bagi kita untuk bisa memulai segala sesuatu. Dan saya terus terang sekarang ini sebetulnya masa-masa kita ini Bu Eri umur 50 tahunan ini berada dalam fase midlife crisis kalau dalam kajian psikologi. Ada 2 krisis dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah quarter, yang kedua midlife crisis. Midlife crisis itu ketika semuanya sudah kita dapatkan. Kita sudah punya jodoh, kemudian kita sudah punya harta, punya anak-anak. Tapi kemudian proses kehidupan kita berjalan secara rutinitas ya, boring akhirnya. Makanya kemudian setiap kali saya mengajar di Pasca Psikologi Perkembangan itu ada banyak mahasiswa yang japri. Ingin dikonseling, kenapa? Karena dia punya masalah dengan pill dan will. Ya, dinamika keluarga ada. Ini pemicu disharmoni yang paling besar saat ini adalah perselingkuhan. Ya? Lagi dengan pengaruh medsos yang Makanya kemudian ayo dijaga bareng-bareng. Yang pertama adalah secara aktif kita harus mengajak suami kita untuk berdialog. Mau minum teh bareng juga boleh ya. Tinggal lihat event-eventnya ya. Nah, ketika kemudian saya membaca Qiraah Mode adalah ini dalam fase saya midlife crisis itu, saya malah saat ini merasa seperti pengantin baru. Karena hal-hal yang tadinya tidak pernah saya lakukan. Saya tanpa disuruh sekarang kalau melihat suami, I love you ayah misalnya kita, dengan sendirinya saya peluk suami saya dari belakang, berikan sentuhan-sentuhan dan lain sebagainya. Dan saya melihat respon suami saya juga sangat berbeda ya. Nah itu sebetulnya bisa menjaga disharmoni dalam keluarga. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seek to understand then to be understood. Jadi seringkali pemahaman bias gender itu terjadi adalah kita ingin selalu dipahami oleh orang lain. Tapi kita tidak mau memulai untuk memahami orang lain. Itu yang susah. Perempuan kan gitu ya. Saya pengen dipahami, nggak tahu. Sementara kemudian karakter hormonal laki-laki berbeda. Nah itu yang membuat tidak nyambung ya. Makanya kemudian menurut Stephen Covey ini adalah ayo kita mulai untuk bisa memahami. Temukan apa karakter orang lain yang berbeda dari kita, artinya pasangan kita itu. Lalu baru kita dipahami. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kalau kemudian enggak juga sukses, yuk coba bahasa Covey yang ketiga itu adalah sharp the self, ya. Belajar dong, dipertajam dong pemahamannya, ya. Belajar psikologi, belajar Qiraah Mubadalah, belajar ilmu-ilmu yang kira-kira bisa memperkuat komitmen kita untuk pernikahan, ya. Dan banyak lagi Bu Eri, ya. Di dalamnya juga ada terkait dengan sinergi. Jadi sinergi itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menurunkan ego, kemudian kita mampu untuk mengkomplement suami kita gitu ya, karena memang karakter kita suami istri pasti berbeda. Saya misalnya orangnya kesusu, pengen cepat-cepat ya, sementara suami tidak begitu. Tapi saya melihat bahwa itu potensial untuk kita, meskipun ada kekurangannya. Suamilah yang kemudian membentengi saya. Saya itu saling menutupi jadinya ya. Betul. Jadi saya itu misalnya saya punya keinginan investasi ini, mau melakukan banyak hal. Nah itu nggak akan punya investasi itu kalau kemudian tidak dimulai dari saya. Suami saya nggak punya itu, tapi kemudian dia yang mendampingin saya secara administratif, ngerem gitu loh. Nah, itu yang menarik. Jadi harus ada sinergi. Beberapa kekurangan suami saya komplement, dan kekurangan saya juga dikomplement oleh suami. Dan terus terang ketika saya dikukuhkan dulu itu, ada banyak orang yang mengatakan, Bu Septi bahagia banget. Bahkan salah satu profesor di kita mengatakan bahwa Bu Septi itu bisa menjadi profesor karena memang suaminya sangat support, ngasih waktu yang sangat panjang untuk dia berada di depan laptop. Nah itu menunjukkan bahwa saya sebetulnya sangat disupport, betul kata saya. Tapi jangan berhenti di situ. Suami saya juga saya support. Kenapa? Beberapa orang di Surabaya, teman-teman mengatakan, Ilman tuh enak banget punya istri Bu Septi karena kemudian bisa jadi guru besar, urusannya bareng-bareng terus kan dibantu. Itu karena apa? Karena juga saya support. Jadi kita saling mensupport satu sama lain untuk menuju sinergitas itu ya. Kalau menurut saya begitu Bu Eri. Jadi salah satu pemicu disharmoni adalah ketika kita tidak bisa sejalan, kita tidak mau mengalah, menurunkan ego dan lain sebagainya, sehingga kemudian komunikasinya menjadi tidak lancar. Pola komunikasi harus selalu dibangun kapanpun, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Satu yang paling istilahnya mungkin terlihat kenapa sebuah keluarga terjadi disharmoni itu emang yang paling kelihatan mungkin komunikasi ya. Betul. Karena kadang-kadang orang mau bicara nggak enak, tanggapannya salah, atau mungkin dia berada di dalam tekanan, tadi relasi kuasa yang tidak seimbang, nggak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Padahal
kalau diam saja juga repot karena wanita ingin dimengerti jadi diam. Tapi laki-laki tidak memahami gitu. Ini sebenarnya ada lagi satu pertanyaan kalau boleh ini ya. Jadi kira-kira bagaimana untuk membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga, bukan hanya suami istri, bahkan ya mungkin dengan anak juga, agar di dalam sebuah keluarga ini terjadi keharmonisan gitu kira-kira. Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang tadi sebenarnya ya pertanyaan Bu Eri ini. Tapi kemudian saya ingin memperluas. Kalau kemudian nanti suatu saat kita terjadi konflik dalam keluarga, dipastikan bahwa kita harus menyelesaikannya secara internal dulu. Diri kita dulu ya. Ya, jangan sampai kemudian kita share ke orang lain, karena belum tentu ya orang lain bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kecuali kalau kemudian permasalahan sudah tidak bisa kita selesaikan bersama, kita butuh konselor. Ya, orang yang expert, jangan sampai semua orang kita ceritakan. Ya, itu malah menjadi pemicu permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya harus membangun komunikasi yang terbuka, clear. Bahasanya salah satu psikolog positif itu ya harus membahas segala sesuatu bersama. Orientasinya adalah problem solving. Ya, saya orang yang selalu mengedepankan critical thinking awalnya Bu. Jadi berpikir kritis, debat, ingin tahu segala sesuatu. Itu dulu seringkali terjadi konflik antara saya dengan suami. Tapi lama-kelamaan kita orientasinya sekarang bukan menang kalah kan gitu ya. Makanya ya Covey mengatakan juga di dalam media antara Seven itu adalah think win-win. Berpikirlah kita saling menang gitu. Jangan salah satu saja yang menang. Jadi kan memang karakter kita beda-beda ya Bu Eri. Ada yang pasif, ada yang agresif, yang bagus itu asertif. Kalau agresif, I'm okay, I got to be okay. Saya harus okay, kamu nggak okay. Nah itu tidak okay. Tapi juga jangan juga pasif. Ya terserah kamu lah, kamu abahnya apa. You are okay but I'm not okay. Yang bagus adalah kita sama-sama okay. Maka komunikasi yang dibangun antara keduanya harus berkesalingan yang tadi ini. Nah kemudian belajar untuk punya empati. Ya, empati untuk bisa memahami kalau saya ngomong seperti ini dia sakit nggak? Kalau saya berada dalam posisi dia, kira-kira nyaman nggak ya dikatakan seperti itu? Diksi yang kita gunakan juga harus kita pertimbangkan agar kemudian sama-sama nyaman gitu ya untuk berkomunikasi. Nah itu adalah salah satu trik menurut saya, salah satu trik agar kemudian komunikasi kita menjadi lancar. Jangan sampai lagi-lagi kita harus menjadi pemenang dalam semua komunikasi ya. Nah itu yang perlu dibangun. Baik Pak Septi, menarik sekali pembahasan kita, nggak ada yang kosong ini ya, semuanya berisi berat semua. Gitu, apa namanya? Sampai saya juga kayaknya mau menyimpulkan susah ya. Ya yang jelas bahwa keluarga harmonis itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kesalingan ya, mungkin seperti itu. Mungkin langsung aja lah saya minta close statementnya dari Prof Septi. Oke, terima kasih Bu Eri. Sobat bicara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang yang menurut saya sangat pentingnya strategis untuk kita bisa menciptakan, menjamin nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, tidak lain adalah keluarga. Sekolah yang pertama dan utama bagi anak adalah keluarga. Karenanya kemudian kita selaku orang yang sudah berkeluarga harus bisa menjamin bahwa relasi kita harus harmonis antara suami ibu. Apa yang kita treat kepada anak itu akan sangat punya bekas yang sangat signifikan bagi anak ketika anak itu bukan hanya diberikan pemahaman secara oral, tapi dia akan melihat bagaimana bapaknya mentreat ibunya, bagaimana ibunya berperilaku baik kepada bapaknya. Nah itu nanti akan hadir dalam pemikiran anak, membekas, berpengaruh, yang itu akan ditindaklanjuti oleh anak, dilakukan pada hubungan berikutnya. Makanya akan terjadi daur pembelajaran dalam proses ini. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi. Wa ana khairum li ahli. Orang yang sebaik-baiknya adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang sangat baik kepada keluarga saya. Nah itu, adanya kemudian mari kita bareng-bareng untuk berperilaku, mencoba untuk mencapai kemaslahatan dalam relasi antara suami dan istri. Itu saja mungkin Bu Eri. Oke. Baik, terima kasih Septi atas pemaparannya. Bicara bincang Ramadan ceria, teman bincang untuk menginspirasi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof Septi kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, selalu berproses. Ya. Dan ini ada pembelajaran sepanjang hayat ya, gitu, ibadah terpanjang. Betul. Sobat bicara, kami atas nama pembawa acara dan narasumber undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.